Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fahmi Widur Rahman dan adik saya Fatur Rahman. Podcast kita sekarang sedang berada di luar studio, di salah satu bumi perkemahan yang ada di Pandeglang. Nah, karena sekarang momennya dan tempatnya kita lagi ada di laut, di alam bebas, kemudian camping bareng teman-teman. Menurut kamu gimana? Kita bakal ngobrolin apa nih kira-kira enaknya? Karena kita sekarang ada di pinggir laut ya, Iya. kayaknya ngomongin ayat Al-Quran yang berkaitan dengan laut bagus. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan laut. Berarti kali ini kita akan berbicara ayat yang berkaitan dengan laut dan akan mencoba sedikit membahas apa sih yang terdapat dalam ayat tersebut. Laut itu bahasa Arabnya adalah Al-Bahr. Di dalam Al-Quran ini Al-Bahr di ayat mana nih pertama kali? Dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Surat Al-Baqarah ayat 50. Dalam surat Al-Baqarah ayat 50 ini, teman-teman, ayatnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Itu ayat pertama dalam Al-Quran yang berbicara tentang laut. Khususnya ada kalimat Al-Bahr di ayat itu ya. Oh, berarti ayat ini dari awal Al-Quran, Al-Fatihah sampai ayat ini, itu ayat pertama yang menyebutkan tentang Al-Bahr, laut. Iya. Iya. Oh. Ada kalimat Al-Bahr pertama dalam Al-Quran di dalam ayat Al-Baqarah ayat 50 ini. Oke, jadi kita bedah per kalimat ya mungkin ya. Pertama, coba dalam firman Allah, wa idz faraqna bikumul bahr. Itu maksudnya seperti apa sih? Pembahasan kali ini mungkin agak sedikit masuk ke dalam ilmu nahwu dan ilmu-ilmu tersebut. Karena kita akan sedikit meluas tentang tafsir ayat ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam kalimat wa idz faraqna bikumul bahra, tentunya kita masuk pandangan kita terhadap kalimat faraqna. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz faraqna, apa arti al-farqu? Apa arti faraqna? Faraqna dalam bahasa Indonesia itu artinya sebenarnya kami pisahkan. Jadi kami jadikan dia dua bagian. Al-farqu, kalimat al-farqu di dalam bahasa Arab adalah al-faslu baina syai'ain. Yaitu memisahkan sesuatu menjadi dua, memisahkan dua sisi yang berbeda gitu loh. Yang tadinya tadi kalau misalnya di dalam pembahasan kita kali ini adalah laut, berarti yang tadi laut ini satu, faraqna itu kita pisahkan menjadi dua. Wa idz faraqna. Makanya dalam yang sering kita dengar ya, firaq itu artinya perpisahan. Benar banget. Firaq itu kan artinya kan perpisahan. Firaq, ijtima wal firaq ya. Perkumpulan kemudian perpisahan. Nah, kalimat bikum sekarang. Bikum ini dia kan adalah gabungan antara huruf jar yaitu ba dan juga kum. Yaitu dhamir mukhatab. Nah, para mufassir berkata bahwasanya ba di sini bikum. Nah, ini ada perbedaan pendapat nih. Ada yang mengatakan ba sababiyah yang dia memiliki arti sebab musabbab. Jadi, kalau misalnya kita bilang faraqna bikum, berarti itu artinya kita pisahkan hal tersebut disebabkan karena kamu atau untuk kamu atau min ajlika. Jadi artinya ayatnya adalah wa idz faraqna bikum, tatkala kami pisahkan atau kami jadikan laut itu menjadi terbelah dua, bikum itu min ajlikum. Jadi kami pisahkan laut ini, kami belah dia menjadi dua, itu adalah agar kami selamatkan kalian, yaitu untuk kalian gitu. Untuk kalian. Nah, itu yang tertera di dalam kalimat bikum tadi. Wa idz faraqna bikumul bahra. Nah, kemudian al-bahra masuk ke dalam kalimat al-bahra. Al-bahra ini para mufassirun mereka berbeda pendapat sebenarnya. Al-bahra kan banyak ya, laut-laut kan banyak di dunia ini. Sebenarnya dia pasnya ke laut mana? Konteks dalam ayat ini. Disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, ada yang mengatakan bahwasannya al-bahra di sini adalah Bahrul Kulzum, salah satu nama dari sebuah lautan, atau juga dikatakan dia adalah Sungai Nil. Nah, ini muncul pertanyaan lagi nih tentunya. Sungai Nil, apa yang kira-kira kamu tangkap dari perkataan Sungai Nil?
harusnya kan al-bahra ini kan artinya kan laut, Laut. iya Oh kan? iya, betul betul. Sungai kan an-nahr yang kita tahu kan. Nah, teman-teman, orang Arab itu tatkala mereka mengatakan al-bahru atau yang biasa kita dengar kita artikan dengan lautan, sebenarnya itu bukan diitlakkan atau bukan dikhususkan untuk laut ini saja. sendiri. Oh iya. Akan tapi setiap ada air yang dia itu banyak maupun dia itu tawar ataupun asin, itu bisa diitlakkan dengan nama al-bahru. Oh, jadi nggak sebatas dengan laut yang Iya. kita pahami dalam bahasa Enggak Indonesia sebatas, ya. iya, enggak Ini sebatas sungai, itu. ini laut enggak ya? Enggak. Jadi kalau ada sungai yang dia cakupan airnya banyak, Luas gitu ya. nah dia juga masuk ke dalam kalimat al-bahru yang biasa kita artikan dengan lautan Iya. tadi. Maka para ulama salah satu pendapat ulama adalah al-bahru yang dimaksud dalam ayat ini adalah sungai Nil. Itu tadi dari kalimat al-bahr. Wa idz faraqna bikumul bahr. Kalau kami pisahkan atau kami jadikan atau kami belah lautan tadi menjadi dua, bikum yaitu min ajlikum atau untuk kalian atau menolong kalian, yaitu mukhatabnya adalah Sayyiduna Musa dan para umatnya. Ya, terbesit tadi ketika kamu ngomong ini sungai Nil, maksudnya sungai Nil. Oh, langsung Nabi Musa berarti ini. Iya. Berarti ini berbicara tentang kisahnya Nabi Musa ya. Iya, benar banget. Oke. Kalimat setelahnya, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Itu maksudnya seperti apa itu? Oke, sebelum kita pindah ke ayat yang tadi Fatur bilang, aku lupa ngasih tahu bahwasanya tadi farokna atau kami pisahkan laut ini menjadi dua, itu modelnya gimana? Iya nggak? Iya, benar-benar. Apakah modelnya lurus atau modelnya menyamping? Apakah tengah-tengahnya langsung kayak ketika Nabi Musa diselamatin itu Iya, kayak gitu? atau seperti gambar-gambar yang Dinding, tersebar iya. di internet. Nah, itu gimana? Nah, di sini para mufassirun itu juga berbeda pendapat. Oh. Ada yang ngomong farokna itu maksudnya adalah lurus. Jadi kalau misalnya kita dari sini, dia ke sana nyampe nyeberang pulau gitu loh. Itu ada pendapat pertama yang ngomong bahwasanya dia faroknya di situ adalah dibelah dua dengan jalan lurus ke depan. Oh iya. Itu pendapat pertama. Dan itu adalah pendapat yang masuk akal karena dia lari ke depan kemudian dikejar oleh musuhnya kan. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua adalah dengan bisyaklin qausi. Qausi itu adalah panah ya. Busur panah itu dia seperti tanda kurung Iya. atau seperti pelangi ya. Qausi itu maksudnya apa? Jadi Nabi Musa ini dia pergi ke laut. Laut itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua dengan gaya panah. Jadi dia akan balik lagi dari pulau ini, dia nggak nyebrang pulau, tapi dia dari titik yang jauh sana muter ke pulau yang sama tapi dengan titik yang berbeda. Oh. Jadi modelnya dia setengah lingkaran kembali kepada pulau yang sama. Beda dengan pendapat pertama tadi, dia beda pulau kan, Iya. otomatis kan. Nah kalau ini dia pulau yang sama karena dibelahnya adalah dengan gaya busur panah atau setengah lingkaran tadi. Ini adalah pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga teman-teman adalah dengan cara dia itu ini pendapatnya agak lucu. Dia di laut ini bikin jalan, dipisahkan menjadi dua, tapi dia balik lagi kepada jalan Nabi Musa masuk. Jadi kayak gang buntu gitu mungkin. Dia masuk tapi balik lagi. Ini sebenarnya ini disebutin di dalam buku-buku tafsir disebutkan, tapi kata mufassirun sendiri ini ghairu ma'qul karena dia musuhnya itu gambarnya adalah musuh dari belakang datangnya. Jadi kalau misalnya dia balik lagi nggak ada ketemu jadinya kan, harusnya kan dia kan lari dari musuh-musuhnya. Nah seperti itu. Ini 3 pendapat yang disebutkan oleh para mufassirun. Oke, sekarang kita masuk kepada kalimat selanjutnya. Wa idz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Apa yang ada di dalam kalimat fa'anjaynakum ini? Teman-teman, di dalam bahasa Arab itu seringkali ada kalimat al-hadfu. Apa arti al-hadfu? Kadang orang Arab itu suka yang ringkas-ringkas. Jadi dia menghapus beberapa kalimat. Seperti dalam ayat ini ada beberapa kalimat yang dihapus. Maksudnya adalah faraqna bikumul bahra wa tabi'akum fir'aun. Dan Fir'aun mengikuti kalian dari belakang. Wa junuduhu, dan juga para tentaranya mengikuti kalian dari belakang. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang dihapus tadi. Jadi sebenarnya ayat ini ingin menggambarkan kisah secara umumnya
tapi yang disebutkan adalah beberapa potongan-potongan kecil tadi. Tapi Itu. dengan potongan-potongan tadi dipahami ceritanya Iya. dengan baik. Karena memang bahasa Arab walaupun dia menghapus beberapa kalimat, yang kalimat-kalimat yang tertinggal itu bisa memberikan kita pemahaman terhadap apa yang dihapus. Iya. Jadi wa idz faraqna bikumul bahra, tatkala kami pisahkan laut itu menjadi dua dan Firaun mengikuti kalian dari belakang, fa anjainakum. Maka tatkala itu kami selamatkan kalian. Fa anjainakum. Anjainakum itu adalah kami selamatkan kalian pertama dari Firaun dan para pengikutnya Firaun. Kemudian yang kedua dari apa-apa yang kalian tidak sukai. Jadi yang kalian tidak sukai itu mencakup banyak hal. Kalian tidak sukai di penjara atau dibunuh oleh Firaun. Ya. Nah itu kami selamatkan kalian dari hal-hal itu semuanya. Oh, iya, karena memang Fir'aun pada masa itu suka berbuat semena-mena di Iya. bumi ya. Wa aghraqna ala Fir'aun. Wa aghraqna ala Fir'aun ini kan kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia kan dan kami tenggelamkan ala Fir'aun. Fir'aun dan pengikutnya. Iya, Ya. Firaun dan pengikutnya. Nah, di sini Fatur ada kalimat ala Firaun. Al itu kan biasanya kan kita artikan keluarga. Ya. Iya. Al ini Allah datangkan dalam ayat ini adalah seperti orang Arab menyebut Banu Hashim atau Bani Adam. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan Firaun sendiri. Dimaksud kalimat ala Firaun adalah yufidul umum atau dia ingin mencakup seluruh orang yang berkaitan dengan Firaun tadi, pengikutnya Firaun atau Firaunnya sendiri, sebagaimana kita sering menyebut Bani Adam. Bani Adam itu kan kita nggak maksud Nabi Adam aja, ya nggak? Ya. Bani Adam itu adalah Nabi Adam itu sendiri dan anak-anak Adam. Anaknya, Banu Hashim itu Hashim sendiri dan keturunan-keturunan ataupun keluarga-keluarga yang masuk ke dalam kategori keluarga Hashim tadi. Alu Fir'aun di sini juga seperti itu. Itu adalah kalimat yang dia yufidul umum, kalau dalam bahasa Arab itu memberikan kesan menyeluruh. Jadi tidak hanya Fir'aun sendiri. Jadi kadang mungkin ada yang berpikir yang tenggelam itu cuma Fir'aun aja atau sama pengikut-pengikutnya dan tentaranya. Oh enggak, yang tenggelam itu adalah Fir'aun dan juga orang-orang yang mengejar Nabi Musa tatkala itu, yaitu tentara-tentaranya. Dan ini sebenarnya disebutkan di dalam ayat yang lain tentunya, ya enggak? banyak berarti ya. Dalam ayat yang lain seperti dalam ayat fa'aghraqnahu wa man ma'ahu. Kami tenggelamkan dia dengan orang-orang yang bersama pada saat itu, bersama Firaun pada saat itu. Dalam ayat lain juga fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil jam. Kami ambil dia dan kami tenggelamkan dia ke dalam lautan dan juga para tentaranya. Itu dalam redaksi ayat-ayat yang lain. Pertanyaannya, kalimat fa'aghraqna, kenapa Allah memilih hukuman untuk Firaun ini adalah tenggelam? Ini adalah menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Kalau para mufassirun bilang, Firaun ini kan kerjanya dia kan bunuhin orang. Iya. Cara bunuhnya Firaun itu dengan disembelih, dipenggal, ya kan? Aha. Kalau kita pikirkan menyembelih atau memenggal orang itu adalah cara membunuh tercepat. Salah satu cara membunuh tercepat. Jadi kalau orang dipenggal mungkin dia nggak akan merasakan Sakitnya sakitnya sebentar aja ya. nggak terlalu lama gitu loh. Paling cuma berapa menit lah. Iya benar. Beda sama tenggelam. Para mufassir mengatakan bahwasanya ini adalah hukuman atas perbuatan dia terhadap orang-orang yang dia zalimi. Dia menghukum mereka itu dengan cara cepat, yaitu menyembelih atau memenggal kepalanya, tapi Allah menghukum dia dengan hukuman yang lebih berat, yaitu adalah menenggelamkan dia. Tenggelam ini teman-teman adalah salah satu cara meninggal dengan penyiksaan yang betul-betul lama. Dia akan kehabisan napas dulu, dia akan tersisa dengan masuknya air ke dalam tubuhnya, kehabisan napas dan Jadi berproses tuh ya. iya. Jadi nggak langsung plek, langsung. mati gitu aja enggak, tapi ada proses yang lumayan panjang, beda dengan penggalan tadi atau memenggal tadi. Nah, ini disebutkan oleh para mufassir adalah timbal balik dari perbuatan Firaun yang mereka itu membunuh orang dengan cara cepat itu tadi, menyembelih. Dibalas oleh Allah dengan cara ditenggelamkan. Itu tadi yang tertera dalam kalimat fa'anjainakum wa aghraqna ala Fir'aun. Oke, berikutnya berarti ayat kalimat setelahnya terakhir menutup wa antum tangzurun. Apa yang ada dalam kalimat wa antum tangzurun? Nah, ini sebenarnya adalah jumlah haliyah kalau dalam bahasa Arab. Oh iya benar. Jumlah haliyah yaitu tatkala kita sudah diceritakan tentang Fir'aun, Nabi Musa dikejar, kemudian tenggelamnya Fir'aun, maka dikatakan wa antum tangzurun.
Yaitu kata Allah, dan kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW itu melihat kejadian tersebut, seolah-olah melihat apa yang sedang terjadi. Jadi kalau kamu sering baca tafsir Al-Quran, kamu sering kali membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu seolah-olah kamu tuh melihat. Iya. Seolah-olah kamu itu betul-betul ada di depan kejadian tersebut. Karena memang detail dan jadi terbayang ya. Iya, benar-benar terbayang. Dan ini disebutkan oleh Al-Quran, wa antum tangburun, dan kalian posisinya itu melihat. Jadi yang melihat itu, kalaulah memang kita buat ayat ini adalah nahmiluhu alal haqiqah, kita bawa kepada hakikat atau kenyataan pada saat itu. Ini kan menceritakan tentang umat terdahulu. Itu wa antum tangburun berarti mungkin orang-orang yang ada di samping lautan itu tadi, yang dia ngelihat kejadiannya, itu bisa masuk. Tapi ayat ini juga menceritakan kepada kita sehingga kita termasuk dari orang-orang yang dimaksud ayat ini. Wa antum itu masuk kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena kita betul-betul memahami dan melihat dan mencerna Dari cerita ayat ini, tadi dari ayat ini, itu tidak kurang dari apa yang mereka orang-orang pada saat itu melihat. Jadi betul-betul jelas, seolah-olah kita itu melihat di depan mata kita. Itu ayat Al-Baqarah ayat 50. Mungkin kali ini cukup dulu tadabbur kita tentang ayat lautan. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan lautan atau mungkin pegunungan. Jadi tatkala kita syuting di luar akan kita bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan alam-alam tadi. Ya, karena memang kalau kita melihat pemandangan, kemudian lihat keindahan-keindahan itu langsung terbesit ya. Kira-kira ayat Quran apa nih bicara tentang ini gitu ya. Benar banget. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk episode kali ini. Terus pantengin YouTube kita ke depannya dan ikuti episode-episode selanjutnya. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman sekalian. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.